warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul bagaimana cara mengetahui kecerdasan anak dan bagaimana cara memperlakukan anak di bawah KKM. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Vita Endah Pratiwi, kemudian yang kedua Dian Melatifah, yang ketiga Astuti Triutami, yang keempat Sauharatul Aulia Asrofah, kemudian yang kelima Sela Fitri Wahyudi. Kesulitan belajar. Dari berbagai definisi dari para ahli ditemukan titik kesamaan tentang kesulitan belajar, yaitu yang pertama adanya disfungsi neurologis, yang kedua adanya kesulitan dalam tugas-tugas akademik, yang ketiga adanya kesenjangan antara prestasi dan potensi, yang keempat adanya pengeluaran dari sebab-sebab lain. Meski demikian, di negara Indonesia belum ada definisi yang baku tentang kesulitan dalam belajar. Para guru umumnya memandang semua peserta didik yang memperoleh atau mempunyai prestasi yang rendah itu biasanya disebut sebagai siswa yang berkesulitan dalam belajar. Kecerdasan siswa itu ada 8 jenis. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik berhubungan dengan kata. Yang kedua ada kecerdasan matematis logis, berhubungan dengan suatu penalaran. Penalaran yang berhubungan dengan logis, jika maka, atau sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial berhubungan dengan kemampuan dalam kepekaan terhadap garis, warna, bangun, bentuk, ruang, atau hubungan antar hal-hal tersebut. Yang selanjutnya ada kecerdasan kinetik jasmani. Kecerdasan kinetik jasmani berkaitan dengan mengungkapkan ide melalui tubuh tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mengekspresikan sesuatu lalu kita ungkapkan, biasanya itu kecerdasan kinetik jasmani bisa kita lihat pada penari. Penari memiliki kelenturan, mekanik, bisa mengotak-atik motor atau mobil atau yang berkaitan dengan mesin. Yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal biasanya berkaitan dengan musik-musik pada profesi penyanyi, pemusik, atau ya bisa yang membuat musik-musik. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang mempunyai kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati. Maksudnya dengan motivasi serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan ekspresi wajah, suatu gerak isyarat, kemampuan membedakan berbagai tanda interpersonal. Yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu kecerdasan dalam kemampuan memahami diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang kita jumpai di alam maupun lingkungan. Guru ingin mengetahui kecerdasan siswanya bisa melalui tes lisan. Tetapi ketika guru ingin mengetahui kemampuan akademiknya, guru bisa membuat dengan cara siswanya mengerjakan tes tertulis. Selanjutnya, bagaimana cara memperlakukan anak didik yang lambat dalam memahami pelajaran? Yang pertama yaitu memahami karakter anak tersebut. Yang kedua, konsultasi dengan kedua orang tua siswa. Yang ketiga, meminta bantuan guru BK. Yang keempat, memberikan tugas tambahan. Yang kelima, teman sebangku yang cerdas dan penolong. Yang keenam, pemilihan tempat duduk yang tepat. Dan yang terakhir, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat dalam memahami pelajaran. Anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar akan diberikan les tambahan atau pembelajaran tambahan oleh guru setelah pulang sekolah. Hal ini dilakukan untuk menunjang siswa agar dapat memperoleh nilai yang baik.
Kegiatan ini dilakukan pulang sekolah karena ketika dilakukan bersamaan dengan belajar mengajar pada jam pembelajaran akan mengganggu siswa lain. Faktor yang mempengaruhi masalah rendahnya nilai siswa terdapat dua faktor, yaitu faktor internal berasal dari diri siswa sendiri dan juga faktor eksternal. Oleh sebab itu, guru harus segera memahami persoalan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Guru dapat yang pertama, mendekati siswa terlebih dahulu. Yang kedua, mencari masalah yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada orang tua maupun wali siswa. Dan yang keempat, konsultasi secara pribadi dan terus memberikan dorongan dan juga telaten serta sabar dalam menghadapi siswa dengan memberikan remedial untuk perbaikan sebagai perbaikan dan juga penguatan. Pembelajaran yang baik akan mendorong siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Setiap anak memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing. Guru dapat melihat potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk kemudian diarahkan. Peserta didik yang memiliki pemahaman yang kurang dalam pemahaman materi bisa menyebabkan nilainya di bawah KM. Untuk mengatasi hal tersebut, guru bisa menggunakan berbagai metode dan cara untuk menambah pemahaman materi. Guru juga dapat memberikan les tambahan sesuai dengan pembelajaran. Presentasi dari kami banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.